juga takbir. Itulah yang akan menolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum, dia akan tolong engkau. Wa yuthabbits aqdamakum, dikokohkannya kakimu pada saat tak ada kaki yang bisa kokoh tegak berdiri pada mahsyar, tapi kakimu tetap tegak. Kita mati, tak lama kita hidup di dunia ini, kita mati. Abdul Somad ini akan mati, tapi ada anak-anak generasi masa akan datang yang akan tetap tegak berdiri. Mereka yang akan duduk memberikan tausiah, kultum, ceramah, walaupun bukan sekolah agama. Mereka yang akan mengumpulkan kantor dinas, jadi kepala badan, kepala dinas, kepala bidang, kepala kantor. Dan ketika azan tiba, dia tengok masuk waktu, dia sendiri yang akan memanggil yang lain. Hayya 'alas shalah. Karena dia berkeyakinan, aku sudah dididik bapakku, aku sudah dididik ibuku, aku mesti mengajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau itu tidak ditanamkan kepalanya, itu bukan urusan saya, itu kan urusan muazin, kan udah ada pengurus masjid. Dia tidak menganggap bahwa dia Muhammad yang harus dalam pribadi masing-masing ada semangat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membina keluarga Islami itu adalah tidak bisa sendirian, tapi kita berjamaah. Anak kita diselamatkan oleh tetangga kita. Tadi saya ketemu anak bapak, saya lihat dia jalan di mall, saya panggil, ini siapa? Ini om. Siapa nih? Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan dia, friend. Kita ini sudah satu komunitas, satu komplek. Saya satu jamaah sama kamu. Anak saya, anak kamu, anak kamu, anak saya. Kalau kamu lihat nanti di jalan, dia jalan sama orang lain, kasih tahu. Sini, ini kawan papa nih. Ini bukan saudara kandung papa, ini kawan papa. Tapi kalau kamu macam-macam jalan, lihat. Maka membuat komunitas berjamaah yang menyelamatkan mereka dari azab Allah. Sekarang orang kan tidak begitu. Ketika dikasih tahu, tadi saya lihat anak kamu jalan, itu kan anak saya, ngapain kamu urusi privasi saya, urus saja anak kamu. Ini bukan semangat Islam. Alhamdulillah, jamaah subuh ini ramai, tapi keramaian kita ini bukan sekedar ini saja. Setelah ini apa? Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah, kalian ini umat terbaik. Tapi umat terbaik dipuji Allah bukan karena bolak-balik ke Makkah haji umrah. Kalian umat terbaik karena bolak-balik tawaf, bukan. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik ukhrijat linnas, yang dikeluarkan. Kalian dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kalian, dari generasi, dikeluarkan di atas muka bumi. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sudah seperti anak saya. Kalau anak saya diganggu orang, maka saya marah. Anak kawan saya, anak tetangga saya, anak jamaah saya diganggu orang, saya pun marah. Menganggap anak orang lain seperti anak kita, ajaran Islam. Tapi menganggap bini orang seperti bini kita, bukan ajaran Islam. Ini perlu diluruskan. Bapak, ibu, pengurus masjid, hadirin hadirat, tetangga, kerabat, handai tolan sekalian, saya akan berangkat haji, akan meninggalkan rumah ini 35 hari. Maka kalau Pak RT, Pak RW, Bapak Ibu nampak macam-macam anak saya, tolong, karena ini sudah saya titipkan. Itu kata sambutan kawan yang akan berangkat ke tanah suci Makkah. Apa maknanya? Berjamaah. Berjamaah salat, betul. Berjamaah saat puasa, betul. Berjamaah saat qiyamul lail, tahajud, saat witir, saat tarawih, betul. Tapi berjamaah dalam menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kita menjadi masyarakat pendidik. Saya bertamu ke rumah orang. Ada tuan rumah, ada anaknya, ada tetangganya. Saya sebagai tamu duduk di ruang tamu. Apa kata tetangganya? Tuan rumah, anaknya, tetangganya. Kebetulan malam Ahad, malam Minggu. Tamunya nanya, ini anak ibu ya? Iya. Sekolah di mana sekarang? SMA anu. Kok malam Minggu di rumah? Nggak punya pacar ya?
Ini setan. Karena kerja setan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan kerjanya berbisik fi sudur, di hati. Dia bukan di hati, di telinga langsung. Setan masih malu-malu, masih sir lagi. Dia jahar langsung. Hari gini nggak punya pacar, saya lama termenung. Kita menjadi masyarakat penjerumus, bukan masyarakat pendidik. Maka membina keluarga Islam, ini keluarga besar kita. Piramid terbalik. Person kecil ketemu person, mulai 2 person, melahirkan 4 person, melahirkan keluarga, melahirkan keluarga, melahirkan keluarga besar. Inilah dia membina keluarga Islam. Nah, jadi nanti kalau ada yang nanya siapa kuliah subuh tadi, Ustadz Abdus Somad, apa isi pembicaraannya? Membina keluarga Islami. Berapa poin kesimpulannya? 3. Apa yang 3 itu? Aku pun tak ingat tahap apa aja kata dia tadi. Tapi rekamannya ada insyaallah. Pertama, niatkan segala gerak-gerik tingkah lakunya adalah ibadah. Yang kedua, bimbing bentuk karakter pribadi-pribadi yang akan menjadi tentara-tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, jadilah kita masyarakat berjamaah, masyarakat yang saling mempertahankan amar ma'ruf nahi mungkar antar sahabat, kerabat, tetangga. Jangan tanya sukunya apa, jangan tanya dia sekolah di mana, tapi dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman bersaudara. Saya kalau sholat di masjid dekat rumah saya jadi imam, bismillah saya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Habis rakaat kedua saya pakai kunut subuh. Tapi di masjid ini bismillahnya sir, tak pakai kunut. Apakah saya benci pada imamnya? Tidak, karena masih sepakat. Walaupun berbeda saya dengan tuan imam, tapi saya masih sepakat bahwa sama-sama sholat subuh. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Perti, Al-Wasliyah, NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, FPI, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Coba tunjukkan saya mana mazhab yang mengatakan sholat subuh itu sunat muakkad. Mana? Tak ada. Nah, maka nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna, pada perkara-perkara yang kita sepakati mari kita beramal bersama, dan pada perkara yang kita berbeda pendapat mari kita berlapang dada. 3 prinsip itu kita bina, insyaallah akan bangkitlah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sampai pukul 5.30. Kalau dari tadi saya melihat ke atas, itu mau menengok jam supaya jangan sampai lewat. Sampai Ustaz ceramah aja waktu sudah habis. Terima kasih atas segala perhatian. Dari pukul 5:30 ke jam 6 menjawab pertanyaan-pertanyaan. Habis waktu berakhir salat sunat isyraq 2 rakaat. Mana kertasnya? Bismillah. Ya, berkenaan dengan membangun keluarga Islam. Sebenarnya kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, bagi para jamaah yang menginginkan playlist yang berisi video atau ceramah Ustaz Abdul Somad, tim panitia disediakan di sisi sebelah sana. Nanti ada tim panitia kami di sisi sebelah sana, dan nanti ada tim panitia kami yang akan berada di sana insyaallah. Dan untuk pertanyaannya kami hanya menggunakan kertas dan menyangkut tentang tema kita pada malam hari ini, yakni membangun keluarga Islam. Nah, kami persilakan ini pertanyaan. Apa betul seorang janda bila menikah lagi tidak perlu wali? Mazhab Syafi'i tetap pakai wali. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan 2 saksi yang adil. Kalau ada nanti orang nikah tidak pakai wali di Indonesia ini, maka menurut kompilasi hukum Islam Indonesia
tidak sah secara hukum. Kenapa? Karena KHI kita mengadopsi mazhab Syafi'i. Pulang dia ke rumah, dia bilang sama bapaknya, "Pak, ini suamiku, aku sudah nikah." "Loh, kok bisa begitu?" "Ya, terserah aku kan janda." Dilimpahkannya kepada orang yang menikahkan dia. Aku melimpahkan kepada engkau supaya menikahkan diriku dengan dia. Lalu dinikahkan. Maka dalam mazhab Syafi'i tak bisa, harus pakai wali. Dan inilah yang bisa selamat sekarang. Adapun orang yang nikah siri, menikahkan dirinya sendiri, maka mudaratnya besar. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada menarik maslahat. Menikahkan diri sendiri, na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka jangan sampai anak-anak kita, baik gadis maupun janda, tidak pakai wali. Nikah pakai wali. Bagaimana kedudukan posisi pengaruh orang tua dan mertua dalam membangun keluarga Islami? Mereka orang-orang yang lebih dulu berumah tangga. Orang tua sama mertua kita itu lebih dulu berumah tangga daripada kita, betul kan? Maka kita ambillah pengalaman dia. Keledai tidak boleh masuk di lubang yang sama 2 kali. Apa yang dulu pernah mereka alami, kita dengar. Jangan kita sok tahu, sok paling mengerti tentang kehidupan. Mungkin sekolah kita lebih tinggi, mungkin bacaan kita lebih banyak, tapi ini bukan ilmu tertulis di kertas. Ini bukan membuat tambak di atas kertas pakai makalah. Ini bukan ternak puyuh di atas kertas. Ini ilmu praktek. Berapa banyak orang ahli di Mesir dulu ada namanya Dr. Ala, ahli sepak bola. Doktor dia dalam bidang bola, tapi seumur hidup saya tak pernah nengok dia main bola. Ahli bola, S3 bola. Bayangkan. Begitu juga dengan ini. Maka tanya kepada orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Orang-orang yang banyak petatah petitih pengalaman hidupnya, kita tanya dia baik-baik. Jangan cukupkan pada nasihat pernikahan. Jangan cukupkan pada saat itu Pak Kua manggil. Nanti datang ke kantor Kua, ada pengarahan 2 jam, tanda tangan, selesai. Bukan itu. Ada ilmu-ilmu yang tak tertulis dalam kitab, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka yang luar biasa. Dia kan bukan orang tua saya, dia tak pernah mengambilkan saya, dia tak pernah mengandung saya. Dia kasih anaknya ke kamu, padahal kamu cuman bawa mukena sama Quran. Dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun, dibesarkannya dengan titik peluh keringat dan air mata. Tiba-tiba dia kasih anak gadisnya yang 25 tahun itu ke engkau dengan Quran dan mukena. Inilah ganti rugi yang sangat merugikan. Kok mau dia ngasih anaknya? Dia kasih anak gadisnya itu ke kamu karena dia lihat kamu layak untuk membimbing. Maka kamu balas itu. Kalau orang tuamu sayang ke kamu, itu biasa, tak luar biasa. Orang tuamu sayang ke kamu, ini kamu memang anaknya. Tapi ada orang yang lebih sayang kepada kamu, anak dia berikan ke kamu. Tapi kenapa perlakuan kamu tidak seperti yang diharapkan? Betapa kecewanya dia. Tapi betapa beruntung dan bertuahnya. Ustaz, dulu kusangka kalau ku nikahkan anakku dengan dia, anakku akan hilang. Aku khawatir dulu kehilangan anak. Tapi setelah ku nikahkan dengan dia, malah aku bertambah anak yang baru. Menantuku itu lebih sayang kepada aku dari anakku loh Pak Ustaz. Luar biasa. Oleh sebab itulah banyak mertua berdoa dia supaya menantunya dia bertambah agak 2-3 lagi gitu dia. Bagaimana? Semoga selalu dalam lindungan Allah Pak Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, bagaimana caranya memberi nasihat kepada istri yang temperamen? Susah dikasih tahu, mudah marah. Kenapa dia temperamen? Apa sebabnya? Coba bawakan ke psikiater. Apa sebabnya? Nusyuz, durhaka. Perempuan yang durhaka,
Wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kau khawatir kalau dia menjadi nusyuz, durhaka, fa'izuhunna, nasihati dia. Adinda, janganlah kau suka marah-marah, nanti kalau marah masuk neraka. Tak mempan nasihat. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Kalau kau tak berhenti juga marah, maka kita pisah kasur selama sebulan. Kata dia, memang itulah yang kutunggu-tunggu selama ini. Tak juga mempan, wadribuhunna, pukullah dia, tempeleng dia. Ketika pas mau ditempeleng, difotonya pula kita, diuploadnya ke FB. Kawan-kawan dia pun mulailah komen. Teganya. Ini tak bisa lagi diamalkan nomor 3 ini. Bisa masuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Datang Pak Kapolsek ke rumah, nangkap kita. Tangkap kekerasan. Bapak tahu dari mana? Istri bapak kan friend saya di FB. Fotonya saya lihat. 4. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah keluarga dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, dudukkan bersama. Dulu kalian berdua yang datang menghadap kami ingin menikah kan, 20 tahun yang lalu. Betul Pak, betul Mak. Tapi sekarang kalian tak bisa lagi didekatkan. Udah macam Tom and Jerry, cakar-cakaran nanti kalian. Kami sudah tua, tak kuat kami melihat kalian berkelahi. 70 sudah umur kami. Melihat orang berkelahi, kumat darah tertinggi, mati kami nanti melihat. Maka dudukkan bersama. Yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau Allah inginkan kebaikan, maka dipertautkannya hati keduanya. Andai tidak, masuk ke langkah yang kelima. Abghadul halal ilallah. Perbuatan halal tapi paling dimurka Allah, at-talaq. Talak. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang arsy kalau sudah disebut kata talak. Oleh sebab itu jangan main sembrono talak. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, orang Lampung, balik dari Al-Azhar, selesai dapat syahadah alamiah tahun 1935. Yang tak tahu rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, mubah, yang tak mengerti mana khulu', mana li'an, mana talak, mana fasah, mana zihar, beli simple 40.000 cetakan Bulan Bintang. Harga naik tak tanggung jawab saya. Tengok situ bagaimana ya, tak ngerti tanya Pak Ustaz. Itu gunanya pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu 5 langkah. Kalau tak juga mempan, apa boleh buat? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Tapi tentunya tak semudah itu. Ini kadang orang ini marah sikit langsung tolak 100. Ini tolak 100 baru diteleponnya Ustaz. Ustaz Somad, ya tadi pagi saya emosi, saya jatuhkan tolak 100. Berapa jatuhnya Pak Ustaz? 101 saya bilang. Saya pula marah sama dia. Bagaimana mendapatkan wanita solehah? Dicari. Tunggunya itu. Oh, kenapa? Kalau jodoh tak akan kemana. Iya kalau datang anak gadis. Kalau nenek-nenek, carilah kawan kita, kawan papa kita. Bapak ibu pun bantulah. Ustaz, ini anak saya sudah selesai S1, alhamdulillah. Sudah S2 loh Pak Ustaz, master dari Cambridge University di London, Masya Allah. Sekarang belum nikah Pak Ustaz. Kalau ada jamaah-jamaah Pak Ustaz yang jilbabnya panjang, yang hafal Quran, yang orangnya baik, tolong carikan ya Pak Ustaz. Kata Pak Ustaz tuh, kalau ada macam itu kenapa aku kasih ke ibu? Nah, adapun langkah rezeki, pertemuan, maut, itu kuasa Allah. Allah yang mempertemukan. Akhirnya sa'ah wa sa'ah, semua ada saatnya, semua ada masanya. Ada masanya lahir, ada masanya lajang, ada masanya dipertemukan Allah. Mampu kita berkata, adinda, aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa kata dia? So sweet bang. Ada usaha. Orang baik berdoa baik, dapat baik. Alhamdulillah. Orang baik berniat baik, berdoa baik, dapat tak baik, ujian dari Allah.
Ajaban, ajaban, ajib. Orang beriman itu menakjubkan, amazing. Kenapa? In asabahu sarra, kalau dia dapat yang baik, syakar, dia bersyukur, karena khairan lahu, baik bagi dia. In asabahu dharra, dapatnya perempuan tak baik, sabar, dia bersabar, dan itu pun baik juga bagi dia. Oleh sebab itu, maka kebaikan saja pada orang beriman. Setelah kau berusaha, cari ciri-cirinya. Apa cirinya Pak Ustaz? Iza ra'aitaha sarratka, kalau kau tengok dia, senang hatimu. Wa idza amartaha ata'atka, kalau kau suruh, patuh dan taat dia. Wa idza ghibta, kalau kau pergi jauh, dijaganya anakmu, dijaganya hartamu. Anakmu 2, pulang kau ke rumah 2 juga anak. Jangan sampai kau pergi merantau, pulang 3 anak. Ada yang tak dijaga. Jihad. Ustaz, saya ingin menikah karena ingin menjaga hawa nafsu agar ibadah lebih terjaga. Saya ingin menikah agar ibadah lebih terjaga. Kalimatnya kurang tepat. Saya ingin menikah agar saya lebih beribadah. Karena ibadah juga nikah itu. Bukan nikah itu menjaga ibadah. Ibadah juga, nikah itu pun ibadah. Saya ingin menjaga solat saya dengan menikah. Selama ini saya sudah solat, tapi mata saya jelalatan. Orang yang sudah menikah, matanya menunduk. Alah, Pak Anu sudah menikah, matanya, berarti memang gatal. Namun Ustaz, orang tua menyuruh menyelesaikan lebih dulu hafalanku. Kau hafal dulu Quran, habis itu baru kau menikah. Tapi aku sulit menghafal tanpa menjaga hawa nafsu. Masuk ke pesantren. Di pesantren tak ada perempuan, cap lonceng semua. Masuk di pesantren. Saya dulu tinggal di pesantren 1.800 santrinya, tak ada perempuan, laki-laki semua. Hari Ahad barulah nampak perempuan. Datang yang menjenguk, ada nenek-nenek menjenguk cucunya. Nah, tengoklah. Hanya makanannya tidak libido seksual, tahu, tempe itu digorengkannya. Nah, banyak sayur-sayur, kangkung, ikan asin. Nafsu ada, tenaga tak ada. Bawa anak mau mati. Banyak-banyak puasa sunat. Fahamkan orang tuamu. Imam Syafi'i bangun di tengah malam. Ketika dia bangun di tengah malam, melihatnya ada orang yang nampak tanda akil balik, maka kata dia nikahkan. Maka yang paling bagus nikahkan. Abdullah bin Amr bin As punya ayah namanya Amr bin As. Antara ayah dengan anak beda umur 11 tahun. Kalau begitu umur berapa nikahnya? Begitulah usia dini menikah. Tapi dalam masalah ini saya tak berani berceramah. Judul ceramah Ustaz Somad, indahnya pernikahan dini. Karena saya pun nikah udah tua. Saya balik dari Maroko, tak pula langsung nikah. Saya adik-beradik berkeluarga, anak pertama. Adik saya laki-laki, orang tua, emak sudah tua. Jadi saya banyak pertimbangan untuk menjaga orang tua lagi, untuk menjadi kepala rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga. Makanya saya sudah tua, anak saya masih kecil. Tapi kalian yang tidak ada halangan, keluarga banyak, bapak ibu lengkap ada, rezeki ada, menikah. Orang tua nikahkan anak-anak kita supaya dia selamat dari zina. Kalau tahulah saya nikah itu bagus, cepat nikah, cepat punya anak. Berkhitan hari ini, nikah besok. Kenapa sih Abdul Somad bukan Abdus Somad? Itu kan alif lam samsiah. Nanti antum pergi ke Makkah umroh, masuk ke Jam Gadang, Tower Zam-Zam, di belakang, di bawah, lantai bawah, coba antum masuk, ada toko besar Abdul Somad Al-Qurashi for parfum, jual parfum and gift dan hadiah. Abdul Somad.
Nanti antum tanya penjaganya, limadza Abdul Somad? Limadza la taktub Abdul Somad? Hadza idgham syamsiyah wa laysa izhar qamariyah. Ini namanya transliterasi. Paham? Namanya transliterasi, perubahan huruf Latin, huruf Arab ke Latin. Heboh lah. Insya apa? Insya Allah Pak Ustaz. Insya berpuluh ratus SMS masuk ke HP saya bertanya tentang insya dengan insya. Transliterasi. Dalam translasi Indonesia, shin itu S sama Y. Transliterasi Inggris, shin itu S sama H. Makanya dalam bahasa Inggris shin itu SH. Contohnya workshop, shopping center, itu shin, syarif, shin. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, tha itu TS, madrasah Sanawiyah, MTS. Kalau bahasa Inggris transliterasinya TH. Makanya health, birth. Itu namanya transliterasi. Transliterasi Indonesia Abdus Somad. Tapi kalau transliterasi Inggris Abdul Somad. Ustaz orang Indonesia apa Inggris? Tahu sendirilah. Macam tak tahu aja kita dari mana. Anak saya saat ini sekolah di Al-Azhar Bandung. Mana yang lebih baik, melanjutkan pesantren atau sekolah umum? Kalau dia di pesantren, mata pelajaran agamanya lebih banyak. Untuk bahasa Arab aja, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, badi, 5. Untuk pelajaran Al-Qur'annya aja, tajwid, lalu kemudian ada tahsin, di situ pula ada mempelajari mujawwad, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka sebagai ekstrakurikuler. Ada tafsir, ada ulumul Quran, ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i, ada hadis tahlili, ada hadis maudhu'i, ada mustalah hadis, ada ilmu jarah wa ta'dil. Banyak pelajaran agama. Pelajaran umumnya di sebagian pondok, jadi tak sama kurikulum. Lihat kurikulumnya baik-baik, ini mau arahkan kemana. Kalau memang mau fokusnya nanti ke umum, fakultas kedokteran, fakultas hukum, cukupkan pelajaran agamanya 5 saja, tak usah banyak-banyak. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. 5 aja cukup. Yang lain baru dia kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Tuh kemana arah dia? Nah, Ustadz dulu arahnya kemana? Saya dari kecil, kata datuk saya, cucuku ini semuanya yang satu nih harus sekolah agama. Jadi saya memang udah disetting dari awal, bukan mendadak jadi ustadz. Cucuku ini yang satu ini harus sekolah agama. Aku yang ngasih nama dia. Nama saya dia yang ngasih, Abdus Somad. Dia harus sekolah agama. Kalau umurku panjang, aku yang membiayai sekolah dia. Tapi kalau aku mati, ini ku tinggalkan kebun kelapa 2 hektar, ini untuk biaya sekolah dia. Begitu datuk saya mati, kelapa itu pun mati. Tak pernah kelapa yang ditinggalkannya itu membiayai saya kuliah. Tapi begitu saya ikut tes ke Mesir, lulus, dapat saya beasiswa 4 tahun. Ikut saya tes ke Maroko, lulus, dapat saya beasiswa 2 tahun. Di situ saya paham, saya lulus itu bukan karena otak saya, tapi karena doa orang dulu ingin mewakaf. Diwakafkannya kebun kelapa itu 2 hektar, dibalas Allah melimpah ruah. Saya ambil pelajaran, aku pun nanti harus mewakafkan tanah 2 hektar untuk anak dan cucu-cucuku sekolah agama. Ya, jadi jangan ingin jadi foto model, merantau ke Jakarta, belajar agama tak tahu, ikut tes dai, lulus jadi ustad. Bukan begitu. Harus disetting dia dari awal. Ini anak ini yang jadi apa? Anak saya ini kemana-mana bawa martil Pak Ustaz. Berarti mau jadi hakim konstitusi. Tak usah terlalu banyak pelajaran agamanya. Yang penting dia belajar hukum. Masukkan kursus bahasa Belanda supaya nanti dikirim dia ke Leiden University. Paham dia belajar.
Apa dapat pahala belajar hukum Belanda? Nanti setelah pulang dialah yang akan mendirikan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Kalau saya dikriminalisasi, dia jadi pengacara saya nanti. Udah kita siapkan itu semua. Hadis tentang laki-laki dayus, wanita nusyus. La yadkhulul jannata dayyuth. Nah, itu pakai tha, dayyuth. Tapi nusyus pakai shin, nusyus. Kalau perempuan nusyus, kalau laki-laki dayyuth. Tak masuk surga dayyuth. Siapa itu? Allazi yuqirru su'ala ahlihi, membiarkan istrinya, anak perempuannya tak pakai jilbab, tak pakai hijab, keluar membuka aurat, dibonceng laki-laki tak mahram. Itu namanya dayyuth. Sedangkan nusyuz durhaka. Selangkah kau keluar dari rumahmu tanpa izin suamimu, maka kau adalah nusyuz. Menangani nusyuz sudah kita bahas tadi. Saya ingin nanya, doa apa yang baik untuk mendapatkan istri yang solehah? Hanya istri solehah. Rabbana hablana min azwajina, berikanlah aku pasangan hidup, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap melihat dia sejuk mata saya. Bini siapa? Bini kawan saya. Tak betul itu. Saya mau nanya, doa apa yang harus ketika ibu sedang menyusui anak? Ini orang luar biasa. Hafal dia Kamus Al-Muhit, tebalnya 3 kali Quran. Kamus Al-Muhit, hafal dia Kamus Al-Muhit. Menghafal kamus tak sama macam menghafal Quran. Kalau menghafal Quran Allah mudahkan, tapi kamus hafal. Ketika datang orang bertanya kepada dia, "Tuan, kenapa Tuan cerdas sekali bisa hafal Al-Muhit?" Namanya Said Nursi, pejuang dari Turki. Kata dia, aku makan biasa saja, minum biasa saja. Mungkin yang lebih aku daripada anak lain adalah, kata ibuku, sebelum dia menyusukan aku, dia berwuduk dulu. Air susu yang suci diminum anak yang suci oleh seorang perempuan berhati suci dalam keadaan suci. Bertemu 2 kesucian, dibukakan Allah hijab, maka lapang pikirannya, lapang dadanya, mudah dia menghafal suci. Habis itu doa. Doa ibu terserah, zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir, doa, salawat itu pun zikir, solat sunat itu pun zikir. Maka banyak-banyak berzikir. Afdaluz zikri, seabdal-abdal zikir, la ilaha illallah. Doa, seabdal-abdal doa, alhamdulillah. Kemudian baca Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Pakai doa 2 Nabi yang sudah teruji kemakbulannya. Doa Nabi Ibrahim makbul, dapatnya Ismail. Doa Nabi Zakaria makbul, dapatnya Yahya. Dua-duanya Nabi. Apakah kita bisa menikah wanita karena harta dan kecantikannya? Ya. Kau nikah sama dia? Iya. Kenapa? Banyak cincinnya aku tengok. Dulu waktu kami kuliah 3 cincin dia. Akhirnya aku dekati, nampaknya bisa ngutang nih sama dia. Hanya nikah. Kau nikah karena harta, harta akan binasa. Kau nikah karena suku bangsa, akan sirna. Kau nikah karena kuasa, kuasa akan berakhir. Nikahilah karena agamanya. Kalau dapat 4-4-nya, Masya Allah, nikmat terbesar. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabb Allah. Dia berluani untuk menguji aku. Ashkur am akfur. Apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau aku menjadi hamba yang kufur? Dalam menuju niat baik ibadah pernikahan, banyak cobaan yang dihadapi. Banyaklah. Semua niat baik banyak. Bapak ibu yang datang ke majlis subuh ini yang sudah lulus fit and proper test. Berapa banyak yang sudah melihat iklan kita subuh ini tak bisa datang. Kenapa? Bangun jam 6. Astagfirullahaladzim. Akhirnya nonton streaming. Banyak ujiannya. Ada yang sudah mau berangkat, istrinya pula melarang. Janganlah bang. Tak jadi. Jadi macam-macam ujiannya.
maka kita lewati ujian. Banyak sekali ujian ini Pak Ustaz. Ini memang tempat ujian. Ini tempat ujian. Maka kalau ada orang heran, kenapa di dunia ini banyak ujian? Ente salah masuk. Ini memang tempat ujian. Kalau mau tak ada ujian, masuklah liang lahat, tak ada ujian. Kertas terakhir, Ustaz, orang yang jajan jablay itu termasuk zina Bapak? Ada zina mata menengok, ada zina mulut bercakap, ada zina tangan menyentuh, ada zina hati dan pikiran berimajinasi. Kemaluan mengiyakan, yusaddiquhu wa yukadzibuh. Zina mata menengok, zina mulut bicara, zina tangan menyentuh, zina telinga mendengar, zina hati dan pikiran berimajinasi. Kemaluan mengiyakan atau menidakkan. Semua berawal dari keinginan-keinginan, tutup dengan zikir astagfirullah. Maka jangan heran nih Bu, kalau pas jalan sama bapak tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kenapa bang? Ingat mantan. Lepak langsung. Nah, jadi kemaluan, maka tundukkan pandangan, raddul basar, tundukkan. Nah, tadi malam kami berangkat langsung dari Medan, dari Riau ke Medan. Di Medan berapa majelis taklim, habis itu tadi malam langsung sampai Jakarta. Nah, tundukkan pandangan, jangan tengok-tengok kiri kanan. Dah duduk di pesawat, pas mau turun datang pula apa namanya yang di pesawat tu, pramugari. Boleh foto Pak Ustaz? Untung saya diselamatkan sama sahabat-sahabat. Mau cepat ini kami sedang ditunggu. Akhirnya tak jadi. Sering saya diselamatkan, padahal saya mau juga. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas salihin, berikan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan mereka orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma dfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar, selamatkan mereka dari narkoba, dari zina, dari HIV AIDS, dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, dari seks bebas, dari segala yang tidak baik ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, berikan taufikmu pada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami nanti adalah la ilaha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.